Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, student. Good morning, Mom. Good morning, How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay, alhamdulillahirabbil alamin. I am fine, thank you. Kita berdoa bersama, semoga Allah memberikan kita kesehatan sehingga proses pembelajaran daring bisa terlaksana secara maksimal walaupun ada beberapa hambatan yang kita temui selama ini. Tetap semangat ya anak-anak ya, mengikuti pembelajaran daring. Are you ready? Siap? Oke. Kalau Yes, sudah I'm ready. iya, good. Kalau sudah siap, anak-anak, mari kita lanjutkan pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ketiga. Ya, pertemuan yang ketiga kali ini kita masuk ke chapter 2. Kalau di dalam buku paket kalian, kalian bisa membukanya di halaman 17, halaman 17. Chapter 2. Ya, mulai kalian bisa membukanya di halaman 17. Tapi sebelum itu, sedikit flashback pelajaran kita yang kemarin anak-anak. Masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Kita belajar tentang giving compliment. Ada yang masih ingat? What is giving compliment? Coba, kalau Pujian kepada orang lain. iya, giving compliment adalah memberikan pujian, betul sekali. Memberikan pujian atas prestasi, atas keberuntungan, atas kesuksesan seseorang. Ya, itu giving compliment. Kemarin contoh-contohnya sudah Bu Devi share. Ada banyak di antaranya. Ada apa saja? Masih ingat ungkapan yang singkat? Bagaimana cara kita memberi, that's good, memberi ucapan pujian, ungkapan pujian ya. Di antaranya ada kata good job. Ya, terus mungkin ada pendapat yang lain lagi dari anak-anak yang lain? Bisakah kalian menyebutkan? Coba sambil yes. Oke, anak-anak, apalagi? Congratulations. Oh, kalau congratulation itu ucapan memberi selamat. Kalau ucapan memuji bukan congratulation, tetapi ada good job, ada I like this, ada I am proud of you. Masih ingat itu? Bedakan ya antara expressing of congratulation, hope and wish dengan giving compliment. Harus kalian bisa membedakan tentang itu ya. Pertemuan pertama kita membahas tentang expression of congratulation, hope and wish. Ungkapan memberi selamat, memberi harapan dan doa. Dan kemarin sudah kita pelajari itu, dan tugas beserta penilaian harian satunya alhamdulillah sudah kalian kerjakan, walaupun ada beberapa anak yang belum mengumpulkan untuk segera mengumpulkan. Ya, kemudian pertemuan kita yang kedua anak-anak, kemarin kita belajar yang namanya giving compliment atau memberi pujian. Ya, memberi pujian. Di antaranya kemarin kita membahas ada ungkapan good job, ada I like this, ada yang cuma tanda jempol itu juga merupakan ungkapan memberi pujian. Kemudian ada ungkapan yang berbunyi I am very proud of you. Ya anak-anak, kalau kalian dipuji oleh seseorang, respon yang kalian ucapkan apa anak-anak? Thank you. Oke, good. Respon
respon yang kita gunakan adalah thank you, yang artinya terima kasih. Setiap kali kita dipuji oleh seseorang, maka kita merespon atau menjawabnya dengan ucapan thank you. Ya, jelas ya anak-anak itu ya. Jadi tolong dibedakan antara congratulation dengan giving compliment. Oke, jelas anak-anak? Halo? Jelas. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Tolong nanti sehabis daring kalian bisa membaca buku paket kalian lagi supaya lebih jelas lagi ya. Sekarang hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang ketiga dengan chapter baru, bab baru yaitu chapter 2. Bisa kalian buka di halaman 17 ya. Saya share di layar kalian. Ya, tunggu sebentar, saya akan men-share materi kita untuk hari ini. Oke. Sabar ya, sebentar ya, Bu Deti sharekan untuk kalian. Apakah sudah nampak di layar kalian? Belum. Belum? Oke. Ya, sedang proses. Ya, sudah nampak anak-anak? Sudah. Sudah. Sudah ya. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, perhatikan pada layar kalian, chapter 2. What is the title of chapter 2, student? Apa judul dari bab 2 ini, anak-anak? Halo? Let's live a healthy life. Yes, good. Let's live a healthy life. Let's live a healthy life. Ya, yang artinya ini adalah kata let's. Let itu mengajak, ya, kalimat ajakan. Mari kita live, hidup, ya. A healthy life artinya mari kita hidup sehat. Nah, sebenarnya apa saja yang akan kita bicarakan pada chapter 2? Perhatikan layar berikutnya. Oke, kelihatan anak-anak? So, today, what we will learn, apa yang akan kita pelajari hari ini? We will learn, kita akan belajar to state the purpose or intention to do something. Ya, di chapter 2 ini, yang pertama kita akan belajar to state the purpose or intention to do something. Nah, apa ini? Nanti akan sudah dijelaskan. Berikutnya, yang kedua anak-anak, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Jadi yang kedua kita akan belajar ungkapan to agree or disagree with a suggestion or an idea. Apa saja itu? Nanti pola akan Bu Devi jelaskan. Oke. Berikutnya, layar berikutnya. Perhatikan. Ya, oke anak-anak. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan belajar yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita akan belajar to state the purpose or intention to do something. Apa itu to state? To state itu menyatakan. The purpose, tujuan. Or, atau intention, niat, to do something, melakukan sesuatu.
Jadi anak-anak, di kehidupan sehari-hari, hampir tiap kegiatan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Misalnya, kita pergi ke sekolah untuk belajar. Dan kita belajar untuk menimba ilmu. Jadi kalau kenapa kamu pergi ke sekolah? Karena saya ingin belajar. Itu tujuannya. Tujuan kita pergi ke sekolah adalah untuk belajar. Tujuan kita belajar adalah untuk menimba ilmu yang nantinya akan bermanfaat di hari nanti. Itu contohnya. Contoh berikutnya anak-anak, kita makan untuk apa toh? Manusia makan itu untuk apa sih? Oh, untuk menyediakan energi bagi tubuh. Ya, untuk menyediakan energi bagi tubuh. Jadi tujuan kita makan adalah untuk menyediakan energi bagi tubuh. Kita berolahraga itu untuk apa toh anak-anak? Oh, kita berolahraga itu untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Jadi tujuan kita berolahraga agar menjaga tubuh tetap sehat. Tapi terkadang ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh kita. Sehingga kita bertanya, mengapa orang lain melakukan itu? Ya, misalnya ketika mengetahui teman kita sedang bermain catur yang kita anggap sulit. Dalam bahasa Inggris, kita meminta mereka untuk menjelaskan tujuan dari tindakan mereka. Atau istilahnya dalam bahasa Inggris adalah stating purpose or intention. Penjelasan sedikit ini bisa kalian pahami? Anak-anak, do you understand penjelasan yang Bu Deti berikan untuk kalian? Nah, purpose or intention. Jadi anak-anak, hari ini kalian akan saya ajak untuk belajar bagaimana menyatakan tujuan atau niat ketika kita akan melakukan sesuatu. Ya, nah ketika kita mempunyai tujuan atau niat untuk melakukan sesuatu, biasanya anak-anak dalam bahasa Inggris kita menggunakan yang namanya conjunction. Pernah dengar istilah conjunction? What is conjunction? Apa itu conjunction? Conjunction ini adalah kata penghubung. Kata penghubung ini akan kita gunakan untuk state the purpose or intention to do something. Nah, kata penghubung apa saja yang akan kita pelajari anak-anak? Kata penghubung yang akan kita pelajari diantaranya kita akan belajar kata penghubung in order to. Apa anak-anak? Apa anak-anak? Halo? 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 Anak-anak bisa dengar suaranya Bu Deti? Bisa. Oh, bisa ya. Jadi, Bisa. oke. Kalau bisa sambil mendengarkan ya Bu Deti jelaskan ya. Jadi hari ini anak-anak akan belajar kata penghubung atau conjunction, istilahnya dalam bahasa Inggris, yang akan kita gunakan kata penghubung ini to state the purpose, untuk menyatakan tujuan. Ya, apa saja kata penghubung yang akan kita pelajari? Kata penghubung yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah in order to. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya agar atau supaya. Ya, kemudian yang kedua, kata penghubung yang kedua kita akan belajar bentuk pendek dari in order to, yaitu hanya kata to saja yang artinya untuk. Yang ketiga, so that yang artinya sehingga, ya. Dan yang keempat adalah so yang artinya juga sehingga atau agar. Jadi ada 4 kata penghubung yang akan kita pelajari kali ini anak-anak, yaitu in order to yang artinya agar supaya, to yang artinya untuk, so that yang artinya sehingga, dan so yang artinya agar atau supaya. Jadi sama saja. Jadi pada intinya sama. Ya, coba perhatikan layar berikutnya. Let's study. We will send the sentences
loudly, clearly, and correctly. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama dialog berikut ini. Perhatikan di layar kalian masing-masing. Di sini ada long dialogue, ada dialog yang panjang sekali, atau kalian bisa melihatnya di buku paket kalian halaman 19. Buku paket kalian halaman 19, ya. Bu Deti berusaha menyamakan materi dengan yang ada di kalian, biar kalian tidak repot dalam memahami materi yang akan saya berikan, ya. Silahkan anak-anak masing-masing membuka buku paket kalian halaman 19, di situ ada dialog antara Siti dengan Dayu, dengan Edo, dengan Udin. Nah, dengan pula Lina. Bagaimana dialognya mereka? Perhatikan one by one. Saya akan membantu kalian memahami kalimat-kalimat ini. Siti berkata, "Hi Dayu, have you taken any medicine yet?" "Hai Dayu, apakah kamu sudah minum obat?" Dijawab oleh Dayu, "Yes, I have." Ya, saya sudah minum obat. But it only helps a little. Tetapi ternyata obat itu belum begitu manjur, hanya membantu saya sedikit. Di situ situasinya, ya, situasinya Dayu sedang sakit, ya. Kemudian dia dijenguk oleh teman-temannya yaitu Siti, kemudian Edo, Udin dan Lina. Kemudian di ruangannya Dayu, di kamarnya Dayu terjadi dialog-dialog seperti ini, ya. "Hai Dayu, apakah kamu sudah minum obat?" "Sudah," dijawab oleh Dayu, "sudah. Tetapi itu hanya membantu saya sedikit." Kemudian Siti kembali berkata, "Maybe you just have to take some rest in order to get well soon." Coba anak-anak, kalian perhatikan kalimat yang ketiga. Maybe, mungkin, you just have to take some rest. Mungkin kamu harus istirahat. In order to, agar supaya, to get well soon. Agar supaya kamu cepat sembuh. Coba kalian lihat anak-anak, di situ ada kata in order to. In order to ini kita gunakan untuk menyatakan tujuan atau niat kita melakukan sesuatu. Ya, jadi Siti di sini menyarankan, memberi nasihat kepada Dayu supaya Dayu untuk beristirahat. Ya, istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena ya supaya atau agar supaya Dayu ini cepat sembuh. Ya, berikutnya dijawab oleh Dayu, "You are right. Kamu benar sekali. In fact, I have been on the toilet many times today." Kamu benar. Ya, kenyataannya saya dari tadi bolak-balik saja ke toilet. Ya, toilet many times. Ya, banyak kali bolak-balik ke toilet. Ya. Kemudian Edo pun berkata kepada Dayu, "Who are you? Kasihan kamu. You need to drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air. So that you will not get dehydrated." Ya, kata Edo begini. Tahu kalau tadi Dayu pergi ke toilet terus-menerus, kemudian Edo memberikan nasihat atau advice ya kepada Dayu untuk banyak minum air sehingga Dayu tidak kehilangan banyak cairan. Ya, you will not get dehydrated. Ya, coba anak-anak kata-kata yang bergaris bawah. Coba contoh 2 itu aja. Coba kalian perhatikan ya, kata in order dan kata sonder. Ya, jadi di situ ada korelasi atau hubungan di mana ada saran atau nasihat untuk melakukan sesuatu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak? Halo? Halo anak-anak? Bisa. Oke,
Lanjut ya, Bu Deti lanjutkan. Berikutnya. Coba langsung aja ke dialognya Udin. Coba perhatikan di layar dialognya Udin. Di dialognya Udin ini juga Udin memberi nasihat kepada Dayu. Ya, bagaimana yang nasihat Dayu sarankan nasihatnya Udin kepada Dayu? Dia berkata begini anak-anak. Don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germ into your tummy. Dayu, kamu don't forget, jangan lupa ya, to wash, ya, membersihkan atau mencuci your fruits, buah-buahan, and vegetable, dan sayuran, before you eat, sebelum kamu makan. So, agar, ya, di sini ada conjunction so, agar you will not take any germ into your tummy. Supaya atau agar tidak ada germ itu bakteri di dalam perutmu, tummy. Ya, di sini ada nasihat bagaimana menyatakan tujuan. Oke, supaya tidak sakit perut, tolong dong buah-buahan, sayurannya dicuci terlebih dahulu. Di sini menggunakan kata penghubung so. Bisa in order to, bisa so that, bisa pula so. Ya, berikutnya anak-anak di yang lain di dialognya Lina, di dialognya Lina. Coba di situ ada yang bergaris bawah yaitu kata to ya. Kata to. Dayu, you looks very pale. Dayu, kok kamu kelihatan sangat pucat? I think you need to see the doctor soon. Kamu harusnya segera pergi ke dokter to get help, untuk mendapatkan pertolongan. Ya, don't take diarrhea lightly. Jangan sampai kamu sakit diare lagi. Itu kata Lina memberi nasihat kepada Dayu. Oke, anak-anak kamu perhatikan. Hari ini kalian belajar kata penghubung atau conjunction in order to, so that, so, dan to. Ya, berikutnya perhatikan. Lebih detail lagi contohnya. Jadi anak-anak kali ini kalian belajar menyatakan tujuan dengan conjunction kata penghubung so that, so, in order to, and to. Perhatikan contoh-contoh yang lain berikut ini. Perhatikan. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, eggs, fish, tofu, and tempe in order to stay healthy. Di sini ada seseorang yang memberi saran kepada kita harus makan cukup sayuran loh, cukup buah-buahan, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe agar, nah ini anak-anak yang kita pelajari kata agar ini, agar supaya sehat dengan menggunakan kata in order to. Ya, berikutnya contoh yang kedua, we can joke to have stronger lungs. Ya, anak-anak ada saran begini bunyinya, ada nasihat or advice begini bunyinya. Kita jogging ya, supaya paru-paru kita lebih kuat. Tahu jogging? Jogging itu jalan ya atau lari-lari kecil ya, jogging itu ya. Kita disuruh olahraga jogging supaya nanti paru-paru kita lebih kuat. Berikutnya, contoh berikutnya, we should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Ya, kita ya tidak boleh makan terlalu banyak makanan instan ya, sehingga kita nanti tidak terkena penyakit yang serius. Di sini menggunakan kata penghubung so that ya. Berikutnya, contoh berikutnya anak-anak, we have to clean our bathtub regularly
so mosquitoes don't lay their eggs. Ya, so mosquitoes don't lay their eggs. Ya, jadi di sini anak-anak bisa melihat kita harus membersihkan bak mandi dengan teratur sehingga di situ menggunakan kata so, sehingga nyamuk-nyamuk tidak bertelur di sana. Di sana itu di mana? Di bathtub tadi. Oke. Any question anak-anak? Sejauh ini ada pertanyaan anak-anak? Intinya kita belajar apa tuh anak-anak hari ini? Halo? Anak-anak, intinya kita belajar apa tuh hari ini? Intinya hari ini kita belajar conjunction. Apa anak-anak? Conjunction. Apa? Coba tirukan Bu Dedi. Kata penghubung. Kata penghubung. Conjunction kata penghubung. Kata penghubung apa yang kita pelajari hari ini? Ada 4 ya. Apa saja itu anak-anak? Coba sebutkan. In order to. Ya, in order to. So. Ya, so that dan so. Yang artinya kata penghubung ini artinya sama. Kita buat sama aja enggak apa-apa. Agar atau supaya. Pada intinya semuanya sama. Di sini agar atau supaya. Ya. Dan kata penghubung ini kita gunakan to state apa? Purpose. Kata-kata penghubung ini kita gunakan untuk menyatakan tujuan. To state purpose or intention atau niat, to do something, niat kita untuk melakukan sesuatu. Jadi pada intinya anak-anak ini belajar bagaimana menyatakan tujuan, memberi saran atau memberi nasihat kepada orang lain dengan menggunakan kata penghubung in order to, so that, and so. Jelas anak-anak, ada pertanyaan? Oke, any question? Coba kalau kamu ingin bertanya, raise your hand ini di klik ya. Any question? Oke. Any question anak-anak? Halo, halo anak-anak, ada pertanyaan? No? Oke, kalau tidak ada, Bu Deti anggap kalian sudah paham. Ya, sekarang coba dibuka buku paket kalian halaman 20 sampai halaman 22. Sudah? Sudah dibuka anak-anak? Sudah. Kalau sudah, di situ ada beberapa gambar seseorang disertai dengan nasihat-nasihatnya. Halaman 20. Kita kasih nama Siti ya. Kita sepakat kasih nama Siti ya. Wanita kecil yang berhijab itu kita kasih nama Siti. Ya, Siti memberi saran apa kepada kita? Siti memberi saran apa saja kepada kita? Kata Siti begini anak-anak. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempe to be healthy. Ya, kita harus makan cukup sayuran, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe supaya kita sehat. Di situ ada kata penghubung tuh. Nasihatnya Siti kepada kita seperti itu. Nasihat Siti yang kedua, perhatikan. We should eat well in order to get sick easily. We should eat well, kita harus makan itu makanan-makanan yang well, yang sehat. In order to, supaya, di situ ada kata penghubung in order to, supaya kita tidak mudah sakit. To get sick easily, supaya kita tidak mudah sakit anak-anak. In order not, di situ ada kata not-nya. Boleh nggak Bu Dede in order to dikasih not? Boleh kalau itu yang melarang. Kalau berupa kata larangan, kita bisa menempatkan kata not di situ. Ya, itu yang gambar yang pertama, yang dialognya Siti, halaman 20. Nanti coba kamu perhatikan, dibaca lagi di rumah. Halaman 21 juga demikian. Di situ ada 2 gambar,
kita anggap orang yang keriting, anak yang keriting itu kita beri nama Edo. Edo memberi saran atau nasihat apa saja kepada kita di situ. Edo bilang kalau kita harus regular exercise, kita harus melakukan olahraga secara teratur, diantaranya jogging. Fungsinya, tujuannya kita jogging apa sih? Oh, supaya kita mempunyai paru-paru yang kuat. Ya, kemudian Edo juga memberi saran kepada kita, we can also swim. Ya, kita juga bisa berenang. Tujuan kita berenang apa? Oh, in order to have strong muscle, supaya kita mempunyai otot yang kuat, strong muscle. Ya, perhatikan di buku kalian halaman 21. Sudah diperhatikan anak-anak? Halo? Anak-anak? Sudah. Sambil mendengarkan Bu Deti ya. Berikutnya anak-anak di situ ada kalimat lagi nasihatnya Edo. Swimming is also good to stay in shape. Kata Edo begini, berenang itu juga sangat baik loh, sangat bagus untuk mempertahankan bentuk tubuh kita. Shape itu bentuk, ya. Supaya kita tidak gembrot kayak Bu Deti ya, supaya langsing gitu ya. Kita harus rajin berenang. Jadi ini nasihatnya Edo kepada kita. Ada tujuannya. Edo kenapa memberikan nasihat seperti itu? Tujuannya adalah supaya orang melakukannya. Ya. Berikutnya anak-anak gambar yang ketiga, perhatikan masih di halaman 21. Kita kasih nama siapa ya ini ya? Lina ya. Kita kasih nama Lina. Oke. Coba nasihatnya Lina kepada kita bagaimana bunyinya anak-anak? Kata Lina begini anak-anak, many kinds of instant food are not good for your health, katanya. Banyak makanan-makanan instan itu tidak baik untuk kesehatan. They contain dangerous chemical like MSG, preservative, and artificial colors. Ya, they contains, ya mereka itu contains mengandung dangerous chemical, ya dangerous itu berbahaya, chemical itu zat-zat kimia, like seperti MSG. Tahu nggak kalian what is MSG? Apa itu sih MSG? Tahu? Monosodium glutamat ya. Kalau ibu kita memakainya seringnya moto. Ya, moto itu ya. Preservatif itu zat pengawet ya. Artificial color itu pewarna tambahan. Itu sebenarnya tidak sehat untuk kita ya. Nah, di situ nasihatnya Lina, we should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Kita tidak boleh makan banyak makanan instan supaya we will not get serious disease. Supaya kita tidak terkena penyakit yang serius. Itu nasihatnya Lina kepada kita. Ya. Kemudian nasihatnya Lina berikutnya, in order to stay healthy, supaya tetap sehat, we should eat a lot of healthy homemade food. Kita harus makan banyak makanan-makanan rumah saja. Jadi kita masak sendiri, jangan sering jajan. Kalau orang jajan itu biasanya makanannya enak. Karena apa? Karena mengandung banyak zat tambahan seperti MSG tadi, monosodium glutamat, sehingga makanan jadi gurih ya. Kemudian artificial color, ada artificial colornya, ada pewarna tambahannya, jadi makanannya jadi menarik. Tapi ternyata makanan-makanan itu tidak sehat untuk tubuh kita. Begitu anak-anak. Jelas anak-anak? Jelas anak-anak? Halo? Oke, berikutnya ya. Di halaman 22, tolong dibuka buku kalian, buku paket kalian halaman 22. Sudah? Oke, ayo kita kasih nama siapa ini? Udin aja ya. Halaman 22, Udin memberi nasihat kepada kita ya.
dengan menggunakan kata penghubung in order to, kemudian to, so that, dan in order not to. Ya, Bu Deti kok itu ada notnya? Ada notnya karena berupa larangan. Ya, coba kita pelajari satu persatu. In order to be healthy, supaya kita sehat, we should keep our home and school clean. Oh, ternyata kata penghubung ini bisa kita letakkan sebelum kalimat pertama ya. In order to be healthy, supaya kita sehat, we should keep, kita harus menjaga our home, rumah kita, and school clean, dan sekolah kita bersih. Ya, itu nasihat Udin dengan menggunakan kata in order to. Ya, dia juga memberi nasihat kepada kita dengan kalimat we should sweep and mop the floors to get rid of dirt. Ya, we should sweep, kita harus menyapu, and mop, mengepel, the floors, lantai, to get rid of dirt, supaya kotorannya hilang. Dirt itu kotoran, ya. We have to clean our bathtub regularly, yang tadi kita bahas anak-anak. Kata yang bercetak tebal itu yang di buku kalian itu merupakan kata penghubungnya atau conjunction-nya ya. Ya. Kita harus membersihkan bak mandi kita secara teratur, so that, sehingga mosquitoes, nyamuk-nyamuk, don't lay their eggs, tidak bertelur di sana. Ya, we should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Nasihat Udin yang terakhir, kita harus mencuci piring langsung, right away, cepat-cepat ya, after meal, setelah kita makan, in order not to, supaya kita tidak, ada notnya berarti ada kata tidaknya, not to, tidak get, mendapatkan harmful bacteria, bakteri-bakteri yang berbahaya untuk tubuh kita. Oke anak-anak. Contoh-contoh yang tadi Bu Deti sampaikan kepada kalian sudah cukup jelas atau ada yang mau bertanya tentang penggunaan kata penghubung atau conjunction in order to, so that, and so. Any question? Ada pertanyaan? Halo anak-anak? Hey. Anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan Bu Deti kasih tugas ya. Saya kasih tugas ya. Tugasnya seperti ini anak-anak, coba latihan kamu di rumah. We will learn to ask question. Tugasnya kita akan belajar bagaimana memberikan question, pertanyaan, about the purpose of doing or not doing something, what you should do or not should do to do something. So what we will do, apa yang akan kita lakukan anak-anak? Yang pertama, anak-anak we will use Siti's, Edo's, ya, Lina's and Udin advice to be healthy, ya. Anak-anak coba kalian buka tadi halaman 20, 21, dan 22. Nasihatnya Siti, Edo, Lina, dan Udin. Ya. Setelah kamu buka, kamu read. Kamu baca. Tadi sudah Bu Deti bantu sedikit memahami bacaannya itu. Read the advice carefully. Kamu baca pada halaman itu. Ya. Setelah itu discuss and decide the question. What should do the advice for? Kemudian kalian diskusikan, kalian putuskan pertanyaan yang menyatakan tujuan, ya, bagaimana melakukan sesuatu. Kamu tulis, ya. Student will handwrite the complete statement on a piece of paper. Kamu tulis di
selembar kertas, kemudian kamu foto ya, dan foto itu kamu kirimkan lewat tugas atau assignment di tim. Ya, contohnya seperti ini. Nih, yang sudah Bu Deti kerjakan untuk kalian. Contohnya kamu buat seperti ini anak-anak. Jadi ini di dialognya halaman 20, di dialognya Siti, Bu Deti ambil satu poin seperti ini ya, seperti ini. Melihat anak-anak, Siti kan bilang we should eat enough vegetable. Nih, kamu tuh nasihatnya Siti seperti ini. Kita harus makan cukup sayuran loh supaya sehat. Nah, kata penghubungnya di garis bawah seperti ini. Ya, ini sudah ada 4 contoh yang saya kerjakan untuk kalian, yaitu di halaman 20 sampai dengan halaman 22. Tolong kalau ada yang tidak paham kalian bertanya lewat raise your hand ini. Any question? Ada pertanyaan? Buat seperti ini, halaman 20 sampai 22 buat seperti ini. Any question? Halo? Anak-anak, ada pertanyaan? Halo? Sudah cukup jelas? Coba kamu pelajari sendiri di rumah ya, membuat pertanyaan kemudian diterjemahkan ya di halaman 20 sampai 22 ya. Ya, Bu. Oke, good. Nanti saya tunggu ya. Coba Bu Deti minta tolong pada kalian untuk bertanya kalau ada yang belum paham. Silahkan. Any question? Mau selesai? Ya? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Deti akhiri ya. Kalian nanti bisa japri lewat, jangan japri tetapi lewat WA, grup WA bahasa Inggris. Tolong kalian bisa bertanya lewat situ. Oke anak-anak? Bu Deti akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Bu Deti doa semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dengan penuh keterbatasan, walaupun kita tahu bahasa Inggris sulit, asal kita ada niat, pasti ada jalan anak-anak ya. Semangat, tetap semangat, tugas-tugas yang sudah Bu Deti berikan, tolong dikerjakan dengan baik. Ya, jadilah kalian generasi muda yang penuh tanggung jawab, supaya nanti kalian sukses ke depannya. Thank you. Terima kasih. Goodbye, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah. Okay, thank you.